Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Nopiandi dari kelas MN18C. Di sini saya akan menjelaskan kepuasan kerja. Pendapat para ahli mengenai pengertian kepuasan kerja, diantaranya apa yang dikemukakan oleh Robbins, bahwa kepuasan kerja adalah sikap suatu umum terhadap suatu pekerjaan seseorang. Selisih antara banyaknya ganjaran yang diterima seseorang pekerja dan banyaknya mereka yang yakini seharusnya mereka terima. Pendapat lain bahwa kepuasan kerja merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh para individu sehubungan dengan jabatan atau pekerjaan mereka. Juga pendapat Syagian bahwa kepuasan kerja merupakan suatu cara pandang seseorang yang bersifat positif maupun negatif tentang pekerjaannya. Pendapat lain bahwa kepuasan kerja yaitu keadaan emosional yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dengan cara kerja mana para pegawai memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja ini mencerminkan perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Selain itu, pendapat Indra Wijaya bahwa kepuasan kerja secara umum menyangkut sikap seseorang mengenai pekerjaannya. Karena menyangkut sikap, maka pengertian kepuasan kerja menyangkut berbagai hal seperti kognisi, emosi, kecenderungan perilaku seseorang. Apa yang menentukan kepuasan kerja? Sebagaimana dikemukakan oleh Robbins, adalah yang pertama, kerja secara mental menantang pegawai yang cenderung menyukai pekerjaan yang memberikan kesempatan menggunakan keterampilan dan kemampuan dalam bekerja. Kedua, gagasan yang pantas pegawai menginginkan sistem upah atau gaji dan kebijakan promosi yang adil, tidak merugikan dan sesuai dengan pengharapan mereka. Yang ketiga, kondisi kerja yang mendukung pegawai peduli lingkungan kerja, baik untuk kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas yang baik. Yang keempat, mendukung, mengantar, meningkatkan kepuasan kerja. Yang kelima, jangan lupakan sesuaian antara kepribadian pekerjaan. Holland dan Robin mengemukakan bahwa kecocokan yang tinggi antara kepribadian seseorang pegawai dan harapan akan menghasilkan individual yang lebih terpuaskan. Karena ada dalam narasi bahwa 30% dari kepuasan individual dapat dijelaskan dan oleh keturunan. Hasil riset lainnya mengemukakan bahwa sebagai besar kepuasan beberapa orang ditemukan secara genetik. Ini ada contoh studi kasus jurnal pengaruh kecerdasan emosional terhadap kepuasan kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kecerdasan emosional terhadap kepuasan kerja pada perusahaan CP Putra Cakra Jaya. Hasil penelitian yang diperoleh menemukan implikasi yang dapat terjadi, yaitu hasil penelitian ini mendukung teori yang digunakan sebagai dasar yang dalam perbuatan hipotesis bahwa kecerdasan emosional berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Artinya karyawan memiliki emosional yang tinggi cenderung memiliki kepuasan kerja yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian memperkuat teori yang digunakan. Jawaban tentang kecerdasan emosional menunjukkan bahwa kecerdasan emosional yang dirasakan karyawan CP Putra Cakra Jain tergolong sangat baik. Jawaban responden tentang kepuasan kerja menunjukkan bahwa kepuasan kerja yang dirasakan karyawan CP Putra Cakra Jain tergolong sangat baik. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis penelitian disimpulkan bahwa variabel kecerdasan emosional berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Yang berarti karyawan yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi lebih puas dengan pekerjaan mereka. Kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap stres kerja, yang berarti karyawan dengan kepuasan kerja yang tinggi cenderung memiliki stres kerja yang rendah. Kecerdasan emosional berpengaruh negatif terhadap stres kerja, yang berarti karyawan memiliki
kecerdasan emosional yang tinggi, mampu menghadapi stres kerja dengan baik. Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti, yaitu perusahaan harus mampu memberikan kesempatan promosi kepada karyawan agar karyawan memiliki masa depan yang lebih baik, dan karirnya dapat berjalan sesuai dengan kemampuannya. Karyawan harus mampu mengendalikan emosinya dengan baik dan peka terhadap perasaan emosi orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.